Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ise Laila Sari MPD selaku dosen mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada kesempatan ini kita dari kelompok 1 dapat melaksanakan presentasi dengan materi besaran dan satuan. Saya Faikotul Izzah selaku moderator akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 1. Heni Anggraini sebagai pemateri 1 dan Sania Fatimatuz Zahra sebagai pemateri 2. Oke, langsung saja kita simak penjelasan dari teman-teman saya. Terima kasih Mbak Faikotul Izzah. Materi yang pertama yaitu besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai atau angka, dan memiliki satuan. Apa sih yang dinamakan dengan satuan? Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran dan juga berfungsi sebagai pembanding dalam pengukuran. Contohnya, kita mengukur panjang meja menggunakan jengkal, atau mengukur lamanya seseorang makan menggunakan jam pasir, mengukur panjang lapangan menggunakan langkah, berapa langkah panjang lapangan, ataupun mengukur berapa lama menempuh satu putaran menggunakan stopwatch. Nah, berapa jengkal, berapa kali jam pasir, berapa langkah, dan berapa detik yang dihasilkan stopwatch. Inilah yang disebut dengan satuan dan berfungsi untuk menyatakan hasil pengukuran. Contoh, misalkan waktu mengukur panjang meja didapatkan nilai 5 jengkal. Ini menggunakan ukuran meter, lalu didapatkan ukuran 5 jengkal. Nah, nilai 5 atau angka 5 adalah hasil pengukuran. Sedangkan jengkal menyatakan keterangan atau hasil dari pengukuran itu. Bisa 5 cm, 5 meter, ataupun 5 km yang dinyatakan dalam 5 jengkal. Kegunaan kedua dari satuan adalah sebagai pembanding. Misal, 1 jengkal seseorang tidak dapat mengukur meja secara keseluruhan. Maka, ia harus mengukur 5 jengkal baru bisa diukur panjang secara keseluruhan. Itu berarti panjang meja dibandingkan panjang jengkal orang yang mengukur itu adalah 5 kali. Maksudnya, sebagai pembanding yaitu 5 jengkal berbanding dengan 5 kali lebih panjang dari orang yang mengukur. Akan tetapi, jengkal setiap orang itu berbeda. Sehingga, para ilmuwan menyepakati untuk membuat satuan internasional. Sehingga, hasil pengukurannya sama dan tidak terjadi perselisihan. Terima kasih Saudari Heni Anggraini. Besaran terbagi atas 2 bagian, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu melalui kesepakatan para ilmuwan dan dijadikan dasar atau patokan untuk menetapkan besaran lain. Dari besaran pokok ini, besaran yang telah ditetapkan, besaran yang dijadikan dasar, dan juga besaran yang disepakati para ilmuwan. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Diturunkan di sini bisa berarti merupakan gabungan dari besaran-besaran pokok yang ada. Besaran dan satuan internasional. Besaran dan satuan internasional. Satuan internasional yaitu satuan yang ditetapkan agar tidak terjadi perkelahian antara orang yang mengukur atau supaya mau mengukur dimanapun hasilnya akan tetap sama. Satuan internasional adalah suatu standar
yang ditetapkan dan berlaku secara internasional. Baik, saya akan melanjutkan. Apa sih itu besaran turunan? Sudah dijelaskan di depan tadi. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Dan apa aja sih besaran turunan itu? Nah, salah satu contohnya adalah luas. Besaran satuannya adalah meter persegi. Diturunkan dari besaran panjang. Sedangkan rumus luas adalah panjang kali lebar. Satuan internasional untuk panjang adalah meter, sehingga meter kali meter sama dengan meter persegi atau meter kuadrat. Contoh yang kedua yaitu kecepatan dengan besaran satuannya yaitu meter per sekon. Diturunkan dari besaran panjang dan besaran waktu. Satuan panjang adalah meter dan satuan waktu adalah sekon, sehingga satuan kecepatan adalah meter per sekon. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mewakili semua teman-teman saya. Apabila ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun sikap, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.